Oke, baik. Kita mulai saja ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tadi panel saya sebelumnya itu ada seru banget karena kita dari beberapa negara. Saya dari New York di Amerika, presenter lainnya ada dari Taiwan, ada juga yang dari Inggris gitu ya, sedang menyelesaikan PhD-nya, dan ada juga dari Indonesia dan dari beberapa negara lain gitu. Jadi kita memang waktunya ini benar-benar 24 jam ya. Salam 24 jam, salam solidaritas, salam feminis, dan salam KCF 2024. Baik, terima kasih. Selamat datang untuk kita semua di panel 211 yang akan berlangsung mulai 20.15 sampai 21.45 WIB. Nah, dengan tema maskulinitas yang berubah dan menjadi laki-laki Indonesia dari hegemoni ke alternatif. Nah, chair kita kali ini adalah our beloved Mas Irwan atau Irwan M. Hidayana, PhD. Beliau adalah dosen dan peneliti Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP Universitas Indonesia. Nanti 15 menit masing-masing ya Mas ya, 3 menit sebelumnya nanti akan diingatkan oleh Mas Irwan. Langsung saja forum saya serahkan sepenuhnya ke chair kita, Mas Irwan, silakan untuk diambil alih Mas. Terima kasih. Iya. Terima kasih pada Mbak Ira selaku organizer dari the Second Annual Kartini Conference ya on Indonesian Feminism. Selamat malam kepada semuanya, baik presenter maupun yang hadir. Jadi hari ini malam ini adalah mungkin sesi sesi terakhir ya dalam setiap hari ini sesi terakhir di 2015 dengan panel 2.11 ya soal yang berjudul maskulinitas yang berubah dan menjadi laki-laki Indonesia dari hegemoni ke alternatif. Kita memiliki 4 presenter. Pertama adalah ada Mbak Valentina Yulita Diahutari, peneliti dari The Semeru Research Institute, yang akan mempresentasikan paper yang berjudul Bersih-bersih Rumah atau Menjadi Mesin Uang, Maskulinitas Laki-laki Indonesia dan Migrasi Temporer. Lalu presenter kedua adalah Mas Wisnu Adi Hartono yang sebagai peneliti di EHES Prancis yang judul papernya adalah Remaskulinisasi, Maskulinitas dan Migrasi. Presenter ketiga adalah Mas Joko Sulistyo dari Kalyana Mitra yang akan membawakan paper berjudul Mendobrak Konsep Maskulinitas melalui program Bapak Peduli Posyandu. Dan kemudian presenter keempat ada penulisnya ada 3, yaitu Ade Risma Dedes, Desi Kania, dan Suharyanti dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bagri. Tapi yang akan presentasi kelihatannya Mbak Ade ya, yang akan mewakili dari ini dengan Ada judulnya. berdua, ada berdua, Pak. Oh, berdua. Oke. Ya. Ya, ya, judul papernya adalah Kegilaan pada Mayor Teddy, kajian kritis terhadap fenomena pengidolaan militer dalam tontonan TikTok. Oke, baik. Jadi setiap presenter akan 15 menit diberi waktu, mohon digunakan secara efektif, dan kemudian untuk para audiens mohon jika ada pertanyaan nanti akan diberikan waktu sekitar 25 atau 30 menit setelah semua presenter mempresentasikan gitu ya. Jadi saya langsung persilakan saja kepada presenter pertama Mbak Valentina Utari. Saya persilakan 15 menit. Terima kasih Mas Irwan. Saya izin share screen ya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Mbak. Ya, sudah. Nah, Bentar, oke. ya. Baiklah. Saya tak pasang timer biar nggak lupa. Baik, selamat malam, pagi, siang, dan sore kawan-kawan sekalian. Terima kasih kepada Kartini Conference on Indonesian Feminism atas kesempatan yang diberikan. Sorry. Saya beberapa kali ngaco memang. Saya akan mempresentasikan ini tadi bersih-bersih rumah atau jadi mesin uang. Paparan ini bersumber dari disertasi saya yang berjudul Gender Identity dan Unpaid Care Work: Ethnography of the Lives of Female Indonesian PhD Students and Their Families in Australia. Kemudian berikut kerangka paparannya, ada pendahuluan, metodologi, kerangka analisis, temuan dan analisis, serta kesimpulan. Sedikit tentang latar belakang disertasi saya.
Ini berawal dari ketertarikan saya untuk melihat bagaimana perempuan Indonesia mengelola tuntutan pekerjaan di tempat kerja dan juga untuk urusan mengurus rumah dan pengasuhan. So, perempuan Indonesia yang punya pekerjaan dan mereka sudah berkeluarga memiliki anak, biasanya akan bergantung pada perempuan lain, terutama untuk support di bidang urusan rumah tangga. Nah, perempuan Indonesia ini ada juga yang bekerja di sektor pendidikan, di sektor akademik atau riset. Biasanya mereka mendapat tuntutan tambahan lain, yaitu harus melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya ke tingkat PhD atau doktoral. Beberapa di antara mereka sekarang sudah mulai banyak juga yang memutuskan untuk melakukan studinya itu di luar negeri. Nah, saya melihat masih terbatas penelitian yang meninjau tanggung jawab domestik mahasiswi PhD Indonesia yang bermigrasi bersama keluarga mereka. Keluarga di sini adalah suami dan anak-anak. Kalau penelitiannya itu meneliti tentang mahasiswi PhD Indonesia atau mahasiswa PhD Indonesia, biasanya sudah ada, terutama untuk melihat apakah mereka mengalami hambatan dalam bidang akademik ketika melakukan studi doktoral. Tetapi yang fokus pada tanggung jawab domestiknya, itu masih sangat sedikit catatan yang ada. Nah, saya dalam penelitian ini juga melibatkan para suami dari si mahasiswi PhD yang ikut dalam penelitian saya. Dan saya membuat satu bab yang berbicara tentang si suami dan anak-anak. Jadi saya mengelompokkan data tentang suami dan anak-anak pada satu bab, karena secara keseluruhan tesisnya lebih memfokus pada pengalaman si perempuan itu. Namun pada paper ini draft paper, saya berusaha mengeksplorasi negosiasi maskulinitas suami dari para mahasiswi tersebut mengenai care work. Nanti saya jelaskan sedikit care work ini batasannya apa dalam penelitian saya, mengenai care work versus pencari nafkah utama. Itu sebabnya saya menggunakan judul bersih-bersih rumah atau jadi mesin uang. Dan kata mesin uang ini bukan saya yang menciptakan, ini muncul dari salah satu peserta yang saya wawancarai, salah satu suami yang saya wawancarai. Berikut metodologi penelitian saya. Jadi ada 28 mahasiswi PhD, rentang umur 30-40 tahun, 21 laki-laki yang bersedia, jadi tidak semua suami dari para mahasiswi itu saya wawancara. Mereka juga rentang umurnya sama, 30-an sampai 40-an tahun, dan ada di 4 negara bagian. Saya juga mewawancarai anak-anak, ada 10 anak perempuan dan 4 anak laki-laki, umurnya 8-17 tahun. Kalau untuk yang anak-anak, khusus mereka yang ada hanya di Western Australia, itu juga tempat saya menempuh studi. Mengapa kalau wawancara dengan anak-anak hanya di Western Australia? Karena kegiatan penelitian saya terinterupsi oleh pandemi. Jadi waktu itu ada halangan untuk berpindah ke negara bagian lain. Saya menggunakan wawancara mendalam dan observasi, juga ada tinjauan literatur. Pengumpulan datanya agak choppy ya, jadi rentangnya kelihatannya panjang sekali, tapi itu kayak potongan-potongan, jadi antara 2020 sampai 2022. Nah, untuk disertasi saya berusaha membangun kerangka analisis dengan menggunakan 3 poin, yaitu ideologi gender negara, identitas gender, dan praktik care work. Latar belakang pemikirannya adalah sebagai berikut. Unpaid care yang terdiri dari kerja perawatan dan pengasuhan itu memiliki dimensi emosional, tuntutan fisik, dan kompleksitas tersendiri. Ada yang berbayar, ada yang tak berbayar. Yang saya fokuskan adalah yang tak berbayar, yaitu yang konteksnya dilakukan di rumah. Perempuan dan laki-laki itu identitasnya terbangun seiring waktu sepanjang mereka hidup. Itu argumen saya, jadi tidak hanya bergantung pada sosialisasi nilai-nilai atau norma-norma gender yang mereka dapatkan saat anak-anak, tetapi juga terus terbangun melalui pertemuan dengan misalnya di sekolah, lalu saat bekerja, bahkan hingga ketika mereka dewasa dan bermigrasi. Saya melihat, mohon maaf, saya melihat
ideologi negara ini masih sangat kuat penetrasinya hingga pada mereka yang bermigrasi ke luar negeri. Dan saya secara khusus juga melihat poin dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu ketika laki-laki difokuskan perannya adalah menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah utama, dan ibu atau istri itu difokuskan untuk mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Nah, berdasarkan kerangka analisis yang saya bangun ini juga terbangun bersamaan dengan pengumpulan data. Sebetulnya prosesnya seperti itu. Saya melihat pentingnya memperhatikan pengalaman masa kecil, pengalaman ketika mereka sudah dewasa dan berkeluarga sebelum ke Australia dan ketika di Australia sebagai pokok utama penelitian saya. Berikut pengalaman masa kecil. Contohnya Tommy. Tommy ini dibesarkan di keluarga Muslim Jawa di DKI Jakarta, dan dia menyebutkan bahwa Mbak, di sini maksudnya pekerja rumah tangga, itu sangat penting artinya untuk memberikan support urusan rumah tangga dan pengasuhan anak karena Bapak Ibu dia bekerja. Bahkan si Mbak ini bekerja terus sampai masa pensiun, usia si pekerja rumah tangga itu bersamaan dengan usia pensiun ibunya. Kemudian ada lagi Randy. Randy ini awal 30 tahunan umurnya ketika saya wawancarai, suku Jawa, tinggal di Jawa Tengah asalnya. Dia bilang orang tuanya juga bekerja dua-duanya, tapi dia melihat mereka masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga bersama-sama. Jadi ada kayak pembagian tugas gitu. Ada yang nyapu, ada yang cuci, anak disuruh ABCD gitu. Dia 3 bersaudara, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, bedanya dia bilang karena ini mungkin saya agak maju mundur ya. Kalau di Australia, Randy memiliki pengalaman anaknya dimasukkan ke childcare, ke penitipan anak. Terus dia bilang, kalau waktu saya kecil, childcare saya itu mbah saya. Jadi karena bapak ibunya bekerja, memang betul anak-anaknya dikasih tugas mengerjakan ABCD pekerjaan rumah tangga. Tetapi si mbah, di sini mbah putri, jadi nenek, itu adalah yang mengasuh anak-anak ketika Bapak Ibu Randy masih sedang bekerja. Kemudian ada lagi kawan yang umurnya 40-an tahun, di suami ini dia dari Sulawesi Utara, dan dia bilang keluarganya itu sangat tradisional, pola pengurusan anak jelas itu urusan ibu. Bapaknya PNS, jadi pagi pulang sore, terus taunya cari nafkah gitu. Interaksi dengan bapak juga sangat-sangat kecil, meskipun dengan anak laki-laki ya. Dan dari paparan ini saya melihat bahwa maskulinitas hegemonik di Indonesia itu memberikan privilege kepada laki-laki untuk tidak turut mengerjakan urusan domestik dan pengasuhan karena adanya asumsi bahwa mereka adalah pencari nafkah utama. Kemudian berlanjut ke pengalaman mereka saat masa dewasa, saya fokusnya memang ketika mereka sudah keluar dari rumah orang tua dan menjadi ayah ya, menjadi suami. Contohnya di sini, kawan H ini awal 30 tahunan, Muslim, tinggal di Jawa Timur. Jadi ketika istrinya habis melahirkan anak pertama, dia bilang dia tahu sih tentang bagaimana caranya menyimpan ASI. Tetapi itu bukan karena kawan ini mencari informasi sendiri. Dia tahu karena istrinya ngasih instruksi ke dia untuk kamu lakukan ini loh, A, B, C, D. Gitu. Jadi karena dia tahu istrinya rajin sekali ikut grup-grup parental yang ditemukan di online, itu dia merasa saya dari istri saya udah cukup mendapatkan informasi bagaimana ngurus anak atau bagaimana mengurus aktivitas keluarga, tinggal nunggu istilahnya komando dari istrinya. Jadi di sini suami memang turut mengerjakan pekerjaan domestik, tetapi tetap komando sama detail aktivitasnya itu harus dari si istri. Ini menurut saya terjadi juga karena minimnya ekspektasi dari keluarga maupun lingkungan di sekitar kawan H ini tentang suami itu sebetulnya penting juga dan harus memiliki inisiatif untuk berkontribusi dalam pengerjaan tugas-tugas domestik dan pengasuhan. Nah, jadi yang saya lihat itu suami turut mengerjakan pekerjaan domestik ya,
tapi komandonya harus tetap ada pada si istri. Lalu ketika mereka dewasa, sudah berumah tangga, ada juga yang menerapkan pola seperti pada orang tuanya. Ada yang bagian dari care support, rata-rata perempuan juga, seperti ibu mertua, saudara perempuan, bibi, atau pekerja rumah tangga perempuan. Ada kekhawatiran orang tua dan mertua tentang prospek pekerjaan para suami yang di rumah saja. Dari 21 suami itu ada satu yang menjadi bapak rumah tangga ketika di Indonesia. Dan itu cukup berbeda ya, membuat dia berbeda dari yang lain-lainnya. Apakah ada interpretasi ajaran agama? Tidak terlalu jelas ya dari cerita kawan-kawan ini, tapi ada satu yang orang Katolik, dia Protestan menikah dengan perempuan Katolik, dia bilang dalam kursus sebelum pernikahan itu ada semacam informasi yang disampaikan kepada calon pengantin bahwa ada pembagian tugas antara suami dan istri gitu. Meskipun dia sendiri 3 melihat menit kalau lagi di ya, Mbak. kitab suci, ya Mas Iwan, bahwa di kitab suci tidak ada sebetulnya pembagian tugas seperti itu. Nah, pengalaman di Australia, mereka tuh harus turut istri, jadi meninggalkan pekerjaan di Indonesia. Mereka menjadi tidak normal karena mereka turut istri, padahal yang normal atau diharapkan masyarakat adalah turut suami. Mereka pindah itu karena ingin memberikan dukungan moral kepada istrinya selama studi dan sebisa mungkin turut berkontribusi mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Namun demikian, ternyata kebutuhan ekonomi juga sangat besar karena beasiswanya sangat terbatas. Ya, selain itu tidak ada juga upaya pendisiplinan saya lihat dari berbagai pihak. Contohnya, mertua atau ibu atau ibu mertua memuji si istri yang sekarang rajin memasak, padahal di rumah tidak memasak, maksudnya di Indonesia. Jadi itu semacam upaya-upaya pendisiplinan. Atau dari sesama laki-laki yang turut pindah ke Australia, misalnya, ini ada pekerjaan nih, kok kamu ambil aja gitu, kan sayang kalau nggak nambah-nambah uang. Jadi negosiasi urusan domestik, pengasuhan, dan pekerjaan itu selalu terjadi, meskipun harus diakui juga bahwa kontribusi para suami itu lebih besar dibandingkan saat berada di Indonesia. Kemudian, kalaupun ada kontribusi, kadang hanya bisa dikategorikan itu adalah pekerjaan care yang maskulin, contohnya antar jemput anak, atau yang tidak perlu dilakukan tiap hari, seperti vacuum cleaning untuk cleaning karpet di rumah. Jarang yang mengambil peran memasak. Jadi, upaya para suami mengambil 2-3 pekerjaan kerah biru, jadi pekerjaan kasar ya biasanya, itu sebetulnya menurut saya bisa dimaknai sebagai upaya mereka untuk mempertahankan kaitan yang kuat identitas gender mereka sebagai laki-laki dengan pekerjaan berbayar dan peran mereka sebagai pencari nafkah utama. Yang saya lihat, sekali lagi saat Indonesia partisipasi mereka dalam pekerjaan pengasuhan tidak berbayar sangat minim, apapun agama dan etnisnya. Itu juga sebabnya saya tidak secara khusus membahas tentang agama dan etnis. Kemudian mereka menjadi punya kontribusi yang cukup ketika di Australia, meskipun mereka juga lebih banyak memusatkan perhatian pada pekerjaan yang berbayar. Kemudian kesepakatan laki-laki untuk memikul lebih banyak tanggung jawab rumah tangga adalah bagian dari dukungan mereka terhadap istri mereka supaya para istri ini bisa menyelesaikan gelar PhD-nya. Namun demikian, gagasan menjadi laki-laki, suami, atau ayah yang baik masih selalu identik dengan menjadi pencari nafkah dan kepala keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Mbak Valentina Utari ya untuk presentasi yang pas 15 menit. Selanjutnya saya langsung persilakan pada Mas Wisnu Adi Hartono yang akan presentasi tentang remaskulinisasi maskulinitas dan migrasi. Silakan Mas Wisnu. Baik, terima kasih kepada KCF yang telah memberikan saya waktu untuk presentasi di malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin mempresentasikan mengenai remaskulinisasi maskulin dan migrasi dari hegemoni maskulin, remaskulinisasi ke hegemoni maskulin. Di sini saya menjelaskan dulu mengapa ada dua kata hegemoni maskulin. Yang pertama adalah hegemoni maskulin yang tidak dimiringkan, itu adalah benar-benar hegemoni maskulin.
kemudian hegemoni maskulin yang memakai garis miring itu adalah kembali ke hegemoni maskulin. Jadi dari maskulinisasi apakah mereka kembali ke hegemoni maskulin atau tidak gitu. Oke, pertama-tama bisa ya apa yang dimaksud dengan maskulinitas? Menurut Adis dan Hoffman, maskulinitas itu terdiri dari biologis, kognitif, perilaku dan kritis. Nah, Whitehead dan Barrett menjelaskan bahwa maskulinitas adalah perilaku, bahasa dan praktek yang ada di lokasi, budaya dan organisasi tertentu. Yang umumnya dikaitkan dengan laki-laki, sehingga secara budaya didefinisikan sebagai tidak feminis. Dalam hal ini konsep patriarki mendapat tempat tertinggi dalam sosial. Berikutnya, Mbak. Berikutnya, Mbak. Ya, oke. Patriarki adalah struktur kekuasaan yang membuat subordinasi perempuan di bawah dominasi laki-laki. Orang yang dengan tubuh laki-laki seharusnya menampilkan atribut maskulin seperti agresif, kemudian kuat, keras, kasar, analitis, rasional, dan aktif. Sementara perempuan biasanya disesuaikan dengan lembut, lemah, emosional, peduli, dan pasif. Asal mula perspektif interseksional terletak pada kritik antirasis terhadap praktek-praktek feminis kulit putih yang mengucilkan dan hegemonik. Nah, para pemikir tersebut mengasosiasikan citra perempuan dunia ketiga dengan secara implisit merepresentasikan diri perempuan barat sebagai yang sekuler, modern, progresif, bebas, dan berpendidikan tinggi. Sementara itu, perempuan dunia ketiga diasosiasikan sebagai perempuan yang religius, terikat tradisi, bodoh, berorientasi pada keluarga, domestik, dan sebagainya. Sebenarnya itu laki-laki kulit putih diasosiasikan sebagai penyelamat, penolong, dan pelindung. Laki-laki yang dirasialisasikan mewakili kekerasan, agresivitas, dan ancaman, itu termasuk diasosiasikan sebagai laki-laki di dunia ketiga. Hal ini membuat perempuan menjadi korban yang rentan dan tertindas. Perspektif interseksional menyatakan bahwa hal ini adalah kombinasi dari gender, status migrasi, etnisitas, usia, kelas, dan faktor-faktor lainnya yang sering beroperasi pada tingkat yang sangat halus. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya. Oke. Studi maskulinitas kritis atau critical masculinity studies muncul bukan sebagai kritik tetapi sebagai pelengkap studi feminis. Dalam upaya untuk memperlihatkan prioritas maskulinitas, Connell mengembangkan sebuah teori yang sangat berpengaruh dalam studi maskulinitas, yaitu konsep hegemoni maskulin. Nah, alih-alih melihat maskulinitas sebagai konsekuensi yang tetap dari biologi laki-laki, Connell membuat argumentasi bahwa maskulinitas berubah baik secara historis maupun lintas budaya. Hegemoni maskulin harus dipahami sebagai cara laki-laki memposisikan diri mereka melalui praktek diskursif. Kemudian ada asumsi implisit bahwa laki-laki yang hegemonik terdiri dari laki-laki yang memiliki kekuasaan yang berkuasa. Selanjutnya. Oke. Menurut Connell, ada 4 jenis maskulinitas non-hegemonik yang dikonstruksikan oleh hegemoni maskulin, yaitu komplisit atau terlibat, subordinate atau subordinat, marginalized atau terpinggirkan, dan protes atau ya kita tahu protes ya. Maskulinitas yang terlibat dihuni oleh laki-laki yang melalui praktek sehari-hari tidak menentang tatanan saat ini. Nah, subordinasi feminin adalah dasar dari tatanan gender.
Dan dengan demikian, maskulinitas subordinasi cenderung disamakan dengan feminin. Sementara maskulinitas yang terpinggirkan, ya, adalah mereka tidak berada dalam tatanan gender karena subordinasi dan terlibat, tapi disolusikan dalam instruksi dengan struktur kekuasaan lainnya. Nah, sementara laki-laki yang keempat, ya, yaitu adalah maskulinitas keempat dan terakhir adalah bentuk protes yang secara aktif menentang patriarki. Sebagian besar literatur yang berpusat pada korban berfokus pada perempuan. Laki-laki umumnya tidak dieksploitasi sebagai subjek yang rentan. Bungkamnya kerentanan laki-laki dapat diperdalam lebih jauh lagi oleh stigma yang terkait dengan kelemahan sebagai ketidakjantanan laki-laki. Kemudian laki-laki mengalami rezim gender yang lebih ketat daripada perempuan yang lebih maskulin. Turner menggambarkan pengungsian sebagai kontes kerentanan, di mana akses terhadap perlindungan ditentukan setelah aktor negara atau aktor kemanusiaan mengakui pengungsi sebagai rentan. Ia menunjukkan kemungkinan bahwa asumsi-asumsi ini dapat mengakibatkan kerentanan pengungsi laki-laki diabaikan atau kebutuhan mereka terabaikan. Praktek-praktek negara memiliki kecenderungan untuk mendeprioritaskan laki-laki. Sebaliknya, mereka harus menghadapi asumsi bahwa mereka lebih rentan dan lebih mengancam dibandingkan perempuan. Oke. Bentuk kedewasaan laki-laki itu ada di sini, kita bisa lihat ada misalnya perasaan bertanggung jawab, kemudian peran sebagai kepala keluarga, mendapatkan pekerjaan berbayar, menafkahi keluarga, dan menikah dan memiliki anak. Ya, sebagai secara pembuktian kejantanan. Oke, itu sekilas saja. Coba. Lanjut. Oke. Sebagaimana besar literatur yang berpusat pada korban, lalu apa yang maksud dengan remaskulinisasi maskulin? Secara garis besar, belum ada teori-teori yang menjelaskan mengenai jelas dan gamblang mengenai remaskulinisasi ini. Penempatan kata re di depan kata maskulin sebenarnya adalah sebuah kata yang mengubah kembali bentuk-bentuk maskulinitas yang telah ada. Istilah hegemoni maskulin pun mendapatkan kritik dari istilah remaskulinisasi. Remaskulinisasi adalah sebuah proses untuk membuat seseorang kembali menjadi maskulin. Remaskulinisasi dibentuk dari bentuk ketampanan seorang laki-laki yang harus memiliki bentuk tubuh yang proporsional, berwarna putih dan berwarna biru. Dari bentuk seperti itu, maka status internalized white masculinity di hampir semua negara yang oleh karena itu internalized white masculinity harus dirubah. Oke. Berikutnya, Mbak. Berikutnya. Oke. Mengenai ini, penelitian terbaru mengenai migrasi dan maskulinitas baik secara langsung maupun tidak langsung mengakui adanya maskulinitas ganda yang memungkinkan kita untuk melihat maskulinisasi sebagai sesuatu yang tidak homogen, melainkan plural. Kemudian bagi laki-laki Asia Tenggara, Asia Selatan, ya, makna budaya ya dari kejantanan yang sukses dilambangkan dengan status sosial yang terhormat, pekerjaan yang membuat orang lain iri, tampilan konsumerisme kekayaan, otot, dan pernikahan serta menjadi orang tua. Maskulinitas di wilayah ini juga dianggap heterogen dengan konstruksinya yang berasal dari ideologi kasta. Tetapi bagi laki-laki di Asia Selatan, menjadi laki-laki yang baik tidak ditentukan oleh otot ketampanan atau uang. Seseorang harus selalu ada untuk semua orang ketika berada dalam kesulitan. Setiap laki-laki harus
bertindak bertanggung jawab dan melakukan kewajibannya kepada keluarga dan masyarakat, dan hanya dengan begitu dia layak disebut sebagai laki-laki. Selanjutnya, oke, coba ya. Kemudian Susan J. Ford dalam buku yang berjudul Remasculinization of America menyoroti sensitivitas istilah remaskulinitas terhadap cara-cara yang digunakan untuk menghidupkan kembali proyek patriarki melalui tanda, simbol, dan budaya populer. Di sini konsep remaskulinisasi digunakan untuk menggarisbawahi pengecualian perempuan dari Private Military and Security atau PMSC. Dengan cara pengecualian perempuan dalam PMSC, status dan hak-hak perempuan secara keseluruhan terkikis, di mana maskulinitas dihidupkan kembali sebagai penjamin keamanan nasional, sebagai penjamin keamanan nasional. Melalui pengamatannya pada gender dan perang di Vietnam, Jefford mengidentifikasikan perang Vietnam sebagai salah satu titik fokus dari destabilisasi maskulinitas. 3 menit lagi ya, Mas Wisnu. Ya. Jefford secara akurat mengidentifikasi keutamaan gender di antara kiasan-kiasan naratif tentang perang Vietnam, dan ia berpendapat bahwa mereka melakukan remaskulinisasi budaya Amerika dengan menegosiasikan ulang kepentingan nilai-nilai dan proyek-proyek patriarki yang sekarang terjadi dalam hubungan sosial di Amerika Serikat. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya, Mbak ya. Oke lah, nggak apa. Kemudian, oke. Mengapa saya memilih Filipina sebagai lagi? Ya. Lagi? Next. Udah nggak apa. Ya. Mengapa saya memilih Filipina sebagai subjek untuk Potret Asia Tenggara? Karena teori remaskulinisasi ini adalah buatan Amerika Serikat. Jadi satu negara di Asia Tenggara yang dijajah oleh Amerika adalah Filipina. Jadi Filipina adalah sebagai negara yang mempergunakan teori remaskulinisasi ini sebagai pandangan teorinya. Di Filipina, pahlawan nasional tradisional sebagian besar adalah laki-laki. Seperti yang dikomunikasikan oleh para peneliti lainnya, setelah tahun 1994, Filipina memulai strategi pembangunan yang diawali oleh migrasi dan remitansi dengan mendorong migrasi sekuler tenaga kerja, baik untuk mengurangi tekanan politik dalam negara maupun untuk mendapatkan mata uang asing yang sangat dibutuhkan. Pelaut laki Filipina juga secara umum telah mendapatkan label pahlawan karena secara lebih mampu untuk mengklaim penderitaan seperti tangguh secara fisik. Ya. Dalam ini pelaut tidak mengikuti satu model hegemoni, melainkan sebagai teladan. Mereka menggabungkan elemen-elemen dari berbagai maskulinitas dan berpegang teguh pada peran sebagai penyedia peran. Mereka kemudian dapat melanggar peran gender lainnya, menjalankan apa yang dikatakan dengan hak istimewa hegemoni maskulin, mampu untuk mengambil elemen-elemen maskulinitas, subordinasi, atau marginal, atau bahkan feminitas itu sendiri. Oke, berikutnya sebelah saja, Mbak, kesimpulan. Oke, kesimpulannya adalah pertanyaan yang selalu saya ulang dalam makalah ini adalah apakah dengan remaskulinisasi hegemoni maskulin akan mengubah bentuknya menjadi feminisasi atau justru menjadi hegemoni maskulin. Feminitas dan maskulinitas adalah tipe ideal budaya tentang bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki. Namun ciri-ciri ideal maskulinitas dan feminitas sebagai identitas gender yang saling melengkapi dan hierarkis juga memberikan dasar pemikiran bagi hubungan sosial di semua tingkatan. Connell dan Messerschmidt
menekankan bahwa maskulinitas hegemonik membutuhkan pengawasan terhadap laki-laki dan juga pengusilan atau penelitian terhadap perempuan. Oleh karena itu, isu pengawasan terhadap laki-laki dan penelitian terhadap perempuan yang membuat isu remaskulinisasi kofadis atau bahkan menempatkan hegemoni maskulin kembali kepada ideologi hegemoni maskulin. Ya. Oke, saya kira demikian paparan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Wisnu untuk presentasinya. Kita berpindah ke presenter ketiga ya, Mas Joko Sulistyo dari Kalyana Mitra. Saya persilakan yang akan presentasi soal mendobrak konsep maskulin melalui program Bapak Peduli Posyandu. 15 menit saya persilakan. Oke. Ya, terima kasih Mas Elwan atas waktunya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang kawan-kawan semuanya. Izin saya screen terlebih dahulu untuk kemudian mengawal presentasi saya ini. Sudah bisa terlihat belum ya, Mbak Yunhwa? Sudah. Tinggal full screen aja. Sudah ya. Oke. Ya, presentasi saya mungkin agak berbeda dengan presentasi dua presenter sebelumnya karena saya ingin lebih bercerita tentang pengalaman saya sekitar 10 tahun terakhir ini tinggal di desa melakukan pemberdayaan perempuan di tingkat desa dan kemudian kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di desa. Jadi satu hal yang menarik sebenarnya ketika proses saya berada di desa, ini adalah salah satu yang sering saya lakukan adalah saya akan pergi ke kegiatan-kegiatan posyandu dan ada pengamatan-pengamatan yang kemudian saya lakukan di dalam kegiatan-kegiatan posyandu ini. Ini adalah gambaran wilayah-wilayah yang kemudian selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini saya tinggal. Memang kemudian saya akan lebih banyak cerita di 4 desa, walaupun kemudian sebenarnya saya mengelilingi ada sekitar 10 desa yang coba saya kelilingi, cuman saya akan cerita di 4 desa saja. Pertama adalah desa yang ingin saya ceritakan ini adalah desa-desa yang ada di wilayah utara Perbukitan Menoreh yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Pertama adalah Desa Banjarroyo. Ini adalah desa paling utara, berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang. Ini ada di Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Desa ini memiliki 19 dusun dan saya selalu membagi wilayah ini menjadi 3 wilayah, yaitu ada wilayah atas, ini adalah wilayah yang secara akses ada paling atas dan mayoritas penduduknya ini adalah desa yang cukup beragam dan wilayah-wilayah atas yang cukup jauh aksesnya dan ini ada di perbukitan, saya selalu menyebutnya ini adalah wilayah-wilayah yang mayoritas adalah Katolik sebagai penganut agamanya. Kemudian saya membagi di wilayah tengah, ini wilayah yang mayoritas adalah wilayah Muslim dan memang sangat ketat secara agamanya, dan wilayah bawah itu adalah wilayah yang kemudian berada di jalan raya dan ini cukup beragam juga. Fokus saya adalah di posyandu. Jadi memang kalau Banjarroyo dari 19 dusun kita mempunyai sekitar 121 orang yang aktif sebagai kader posyandu dan di antara 121 orang ini ada 5 orang yang berhasil kita dorong untuk kemudian menjadi kader posyandu. Jadi salah satu salah satu yang kita lihat ketika kita hadir di dalam kegiatan-kegiatan posyandu, mayoritas dari kader-kader posyandu ini adalah
perempuan. Nanti kita akan lihat secara bersama-sama kenapa kader posyandu lebih banyak perempuan, kenapa laki-laki seakan-akan antipati terhadap posyandu. Ini juga tentu karena adanya bentukan-bentukan yang ada di masyarakat. Kemudian ya kita tahu kegiatan posyandu secara utama itu adalah kegiatan posyandu balita, tetapi juga bagaimana itu juga mengakomodir kegiatan posyandu lansia, bahkan sekarang juga ada posyandu remaja. Desa yang kedua adalah Desa Banjarharjo. Ini juga tidak jauh dari Desa Banjarroyo. Desa ini memiliki 22 dusun, lokasinya sangat jauh-jauh, dan jumlah kadernya memang ada sekitar 130, dan di desa ini tidak ada satupun laki-laki yang mau menjadi kader posyandu. Ya, ini menjadi catatan penting juga. Secara kegiatan mungkin sama, kegiatannya adalah posyandu balita dan posyandu lansia. Kemudian di Banjarahom ini saya juga lumayan intens keliling di 26 dusun dengan 140 kader posyandu yang semuanya adalah perempuan, tidak memiliki kader posyandu yang laki-laki. Kegiatannya adalah posyandu balita dan posyandu lansia. Demikian juga di Desa Banjar Asri, itu memiliki 17 dusun secara administrasi, tetapi satu dusun dinyatakan hilang karena tertimbun longsor. Jadi dusun ini sudah hilang, tetapi secara administrasi kita akan melihat di desa ini ada 17 dusun. Dengan kader posyandu sekitar 85, dan lagi-lagi jumlah kader laki-lakinya itu tidak ada sama sekali. Nah, ya, kenapa posyandu ini menjadi penting dan kenapa kemudian saya juga fokus di dalam posyandu? Ketika kita bicara soal posyandu atau pos pelayanan terpadu, ini adalah salah satu upaya kesehatan sumber daya masyarakat, dan ini di sini kita bisa melihat tumbuh kembang anak. Dan di posyandu ini kita mulai dari sebenarnya ketika ibu hamil, ibu melahirkan, kemudian balita, kemudian sebenarnya remaja dan lansia, semuanya dicek karena memang kemudian ini sebagai pos pelayanan terpadu yang ada di wilayah desa, bagaimana kemudian ini bisa. Ini juga tempat berkumpulnya pertemuan-pertemuan di desa untuk kemudian bicara soal isu-isu kesehatan. Di foto ini tentu kita bisa, di dalam foto ini adalah buku buku panduan yang kemudian saya coba ambil dari Kementerian Kesehatan. Ketika kita lihat foto ini, tentu kita lihat bahwa kemudian ketika ibu hamil itu didampingi oleh suaminya, atau ketika pemeriksaan kesehatan atau ketika menimbangkan anaknya itu didampingi oleh suaminya gitu kan, oleh ayahnya gitu kan. Tetapi kita coba lihat bahwa apakah kenyataannya, apakah di dalam prakteknya ini bisa berjalan dengan cukup baik, atau bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan. Nah, saya akan lebih banyak cerita di dalam presentasi saya ini dengan beberapa gambar dan foto. Ini kalau kita lihat kegiatan-kegiatan di posyandu itu terkait dengan kesehatan ibu dan anak, ini terkait dengan keluarga berencana, ini terkait dengan imunisasi, gizi, pencegahan, dan penanggulangan diare. Ketika kita bicara soal kesehatan ibu dan anak, tentu kita seharusnya bicara tidak hanya pada pihak perempuan, tetapi juga laki-laki. Ketika kita bicara soal keluarga berencana, itu juga bicara dua belah pihak. Karena ketika membicarakan keluarga, sebuah keluarga itu kan, ketika kita membicarakan sebuah keluarga berencana misalnya, itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari perempuan, tetapi juga laki-laki punya tanggung jawab. Demikian juga terhadap imunisasi anak, terhadap tumbuh kembang anak, dan lain sebagainya yang ada di balita. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di posyandu, yang kalau kita hadir di dalam kegiatan-kegiatan ini, kita akan melihat seperti apa sebenarnya kondisinya. Nah, ini ada pos PAUD dan lain sebagainya. Saya akan lebih cerita. Nah,
Jadi salah satu kegiatan yang kemudian ketika saya berada di lapangan, saya secara aktif hampir setiap hari. Kalau misalnya dibayangkan saja teman-teman semuanya, di satu desa itu ada 19 dusun atau padukuhan. Artinya setiap hari itu akan ada kegiatan posyandu. Jadi saya memang kemudian salah satu yang saya lakukan adalah saya akan mencoba mendatangi setiap kegiatan-kegiatan di posyandu. Nah, hal yang menarik yang ketika kita datang ke posyandu adalah foto-foto seperti yang kemudian saya coba sajikan di slide ini. Anak-anak akan selalu didampingi oleh ibunya. Laki-laki kadang ikut mengantarkan di dalam kegiatan ini, tetapi dia akan berada jauh. Misalnya dia hanya akan ngantar sampai kemudian pintu masuk atau jalan menuju, dan dia akan berada di wilayah jauh. Seakan-akan mendekati wilayah kegiatan posyandu ini itu sangat tabu. Jadi beberapa kali ketika saya ikut membantu proses penimbangan atau saya ngobrol dengan ibu-ibu yang hadir di dalam kegiatan-kegiatan ini atau pun dengan kader-kader posyandu, saya sering kali melihat mereka datang diantarkan oleh suaminya, tetapi suaminya berada jauh di sana. Kadang mereka yang hadir di dalam pertemuan itu pun kemudian juga buru-buru, katanya ibaratnya ia sudah ditunggu bapaknya, jadi harus cepat pergi dan lain sebagainya. Gitu kan. Ya, ini menjadi satu hal yang menarik di dalam kemudian keseharian saya ketika saya kemudian ngobrol dengan kelompok perempuan, dengan kader posyandu dan lain sebagainya untuk bagaimana nih caranya menarik laki-laki yang hadir atau mau melihat tumbuh kembang anak. Bagaimana caranya kita mendorong mereka juga mengetahui sebenarnya anaknya bagaimana tumbuh kembangnya. Bagaimana memberitahu laki-laki bahwa mengasuh anak itu bukan satu hal yang tabu, tetapi itu adalah satu hal yang luar biasa yang cukup keren bagi saya. Saya mencoba bicara, saya mencoba menyampaikan ini karena memang kebetulan selain kegiatan-kegiatan posyandu, saya juga akan hadir di dalam kegiatan-kegiatan PKK yang ada di dusun-dusun. Artinya ada banyak waktu, ada banyak kesempatan untuk kita ngobrol, dan saya juga mendekati laki-laki yang kemudian datang ke posyandu, mengantarkan anaknya. Kita ajak mereka untuk berbicara. Kita tunjukkan buku pinknya. Kalau saya selalu mengatakan buku pink, buku posyandu, kalau teman-teman melihatnya, itu kita coba jelaskan seperti apa yang harus diketahui dan lain sebagainya itu. Tetapi memang kemudian kita tidak bisa kita tidak bisa kemudian lepas tangan dari apa yang sebenarnya selama ini terjadi. Jadi ini sebenarnya yang selama ini terjadi dan mempengaruhi proses-proses yang ada di masyarakat. Ada pembagian yang kaku antara laki-laki dan perempuan, bahwa kemudian perempuan memiliki vagina, menstruasi, hamil, melahirkan, laki-laki memiliki penis dan sperma, dan itu adalah given, itu permanen. Tetapi dari situ kemudian perempuan memberi makna. Bagaimana kemudian makna itu dimaknai sebagai laki-laki harus maskulin, perempuan harus feminin. Sebagai orang yang maskulin, dilabelin oleh masyarakat sebagai orang yang maskulin, dia harus berada di ruang publik, dia harus berada di ruang-ruang produktif. Sementara perempuan yang dilabelin sebagai yang feminin, mereka kemudian ditempatkan di ruang-ruang domestik, ditempatkan di ruang-ruang reproduksi. Bagaimana kemudian ruang-ruang 3 menit lagi ya, Mas? Ruang-ruang produksi ini adalah salah satunya adalah di pengasuhan anak. Jadi saya akan lewatin saja ini. Saya akan lebih banyak bercerita sebagai penutup. Inilah yang kemudian kita coba apresiasi ketika ada
Bapak yang hadir di dalam posyandu. Saya sebagai pribadi yang saya juga laki-laki, saya sering kemudian ikut menimbang dan lain sebagainya, dan tidak mudah sebenarnya kemudian mendorong laki-laki untuk mau hadir, untuk kemudian ikut melihat, menimbang, ikut kemudian melihat seperti apa pertumbuhan anak saya. Misalnya di foto paling atas, ini awalnya bapaknya tidak mau mendekat, kemudian ya ada temannya saya sebagai laki-laki satu-satunya yang ada di ruangan itu, ketika dia melihat saya sebagai laki-laki, dia punya teman, dia mau masuk, gitu loh. Tetapi ini kemudian kita ajak bahwa kader posyandu atau perempuan yang hadir untuk kemudian turut mengapresiasi atas apa yang kemudian mereka lakukan, tidak lagi menggunjingkan atau tidak lagi kemudian ditanya-tanya, karena kan kadang ketika laki-lakinya yang kemudian datang ke posyandu menimbangkan anak dan lain sebagainya, ada pertanyaan-pertanyaan yang itu sebenarnya juga bisa saja mengusik kelaki-lakiannya. Misalnya, ibunya kemana, kok diantarin bapaknya, gitu loh. Nah, itu coba kita ubah kata-kata seperti itu, artinya tidak lagi kita bertanya kepada laki-laki yang hadir di dalam kegiatan ini dengan seperti itu, tetapi kita harus sekali lagi apresiasi itu. Karena tentu ketika anak mendapatkan perhatian baik dari kedua orang tuanya, perempuan dan laki-laki, itu juga dia bisa kemudian memiliki pertumbuhan yang kemudian bisa maksimal. Dan saya pikir laki-laki juga punya tugas utama untuk kemudian melihat tumbuh kembang anak. Artinya bagaimana kita coba dobrak bahwa hadir ke posyandu itu tidak mengurangi, ketika kita bicara soal maskulinitas tadi, tidak mengurangi kelelakian kita, tetapi itu justru menambah kelelakian yang ada. Itu saja dari saya sebagai sharing pengalaman sekitar 10 tahun berada di desa, dan bagaimana kemudian hari ini laki-laki hadir di dalam posyandu tidak tabu lagi, dan ada beberapa tambahan-tambahan kelas yang kemudian dilakukan, misalnya terkait dengan kelas ibu hamil yang awalnya hanya dilakukan diterima hanya oleh perempuan, tetapi hari ini laki-laki juga hadir. Dan kelas bapak ini kelas yang kemudian kita coba desain untuk kemudian mengetahui tumbuh kembang anak, dan salah satunya adalah bagaimana kemudian mencegah dan mengatasi adanya stunting. Itu saja dari saya. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Irfan. Terima kasih Mas Joko untuk sharing ya atas pengalaman lapangan yang panjang ya, 10 tahun. Selanjutnya saya persilakan pada presenter yang keempat, Mbak Ade Risma Dedes dan Mbak Desi ya. Tania, silakan. Ya, terima kasih. Maaf, ini yang Pak mau Irwan. yang mengoperasionalkan PPT siapa? Saya, Mbak. Oh, oke Mbak Ade. Sebentar Iya, ya, saya akses co-host. di sini sudah ada Mbak Desi, juga ada Ibu Yanti, Bu Suharyanti, yang Oke. juga mengikuti presentasi kita. Udah bisa share ya, Mbak ya? Oke. Silakan. Ya, selamat malam semua. Terima kasih atas waktunya. Di sini kita akan presentasi paper kita yang mungkin agak sedikit berbeda dengan beberapa penelitian tadi. Kita bicara tentang bagaimana kegilaan fans pada Mayor Teddy yang sempat viral, trending, FYP di TikTok, ajudan calon Presiden Prabowo Pilpres 2024 ini. Kita melihat mencoba lebih kritis begitu bagaimana praktik selebritisasi atau popularisasi militer yang dimanifestasikan oleh Mayor Teddy di tontonan TikTok. Sebelumnya saya akan coba putar ini jika bisa.
Ini kemana nih? Oke, ini ada video kedua. Coba kita putar juga. Ya, eh, ada beberapa video sih. Ini backnya gimana ya? Nggak bisa ya, bentar. Oke, sorry, ada error sedikit. Saya balik lagi share ulang. Eh, itu dua video yang di sini ya. Nah, itu sebagai perkenalan seperti apa sih model video Mayor Teddy di TikTok. Kira-kira ada dua video itu. Kemudian awal riset ini sebenarnya virality ya, viralnya Mayor Teddy di TikTok mulai dari sini. Ini yang sempat puncak kemarin, bagaimana dia menjadi kesatria ketika ada pendukung capres Prabowo mau pingsan begitu. Kemudian menjadi eh, pemberitaan di banyak media. Kemudian tentu saja di sini ada prestasi juga, bagaimana netizen membongkar siapa sih Mayor Teddy begitu. Kenapa dia begitu terkenal, bagaimana dia pelayanan dia kepada Prabowo, dan dia juga pernah menjadi ajudannya Jokowi seperti itu, tapi tidak populer. Justru popularitasnya ada ketika dia menjadi ajudan Prabowo. Kemudian di sini ada prestasi militer, ada eh, keterampilan memainkan piano, kemudian dekat dengan keluarga, low profile, tidak tidak gila popularitas begitu. Nah, itu yang membuat banyak fans muncul di TikTok yang kita perhatikan di dalam fenomena ini. Di sini ada kata kunci cegil, apa kependekan dari cewek gila gitu ya. Fansnya Mayor Teddy itu menamakan diri mereka sebagai cewek gila, tergila-gila dengan Mayor Teddy begitu. Kemudian viralitas dia di TikTok. Nah, di sini kita melihat ada apa sih dengan dengan kegantungan netizen pada Mayor Teddy dan kepada militer, ketergila-gilaan pada militer itu. Satu, ada apa, kemudian apa yang membentuknya, kemudian bagaimana bentuk-bentuk itu termanifestasikan di dalam konten-konten TikTok. Nah, di sini studi kita adalah studi naratif teks. Kita melihat konten seperti apa yang sering muncul, yang banyak dibicarakan, kemudian di-share, mendapat komentar, respondennya siapa-siapa aja kalau kita melihat dari akun yang hobi mengomentari konten-konten seputar Mayor Teddy di TikTok. Kemudian di sini ada trending. Nah, trending ini sebenarnya juga tricky ya, karena ini ada campur tangan algoritma. Nah, kemudian seberapa sering kita menonton, kemudian bagaimana tiba-tiba konten-konten kita juga banyak menghadirkan konten-konten seputar Mayor Teddy. Ada beberapa hashtag di situ yang kebanyakan dalam observasi kami, hashtag-hashtag ini yang sering muncul, yang kemudian hadir video-video Mayor Teddy di situ bersama Prabowo, bersama teman-temannya, bersama keluarga dan seterusnya. Kemudian kita mengobservasi komentar para cegil Mayor Teddy di banyak akun, ada banyak sekali akunnya, mungkin ribuan akun mungkin yang muncul tentang Mayor Teddy. Kemudian, dan yang menarik adalah kita juga melihat bagaimana fans, penggemar atau cegil ini juga memproduksi konten. Jadi selain mereka mengkonsumsi konten seputar Mayor Teddy, mereka juga memproduksi konten, baik video, foto, kemudian di sini ada cerita fiksi, alternatif universe. Ini juga menarik, fenomena yang menarik dalam dunia fandom. Kemudian bagian bawah ini mungkin belum terlalu banyak kami eksplor, tapi memang tujuannya juga kita bisa ingin mencoba menjelaskan bagaimana sih persepsi publik atau tren terhadap militer itu terbentuk di TikTok. Karena ketika Mayor Teddy trending di TikTok itu banyak kemudian muncul akun-akun orang-orang militer gitu ya, yang mereka aktif memproduksi video, foto, kemudian mereka sebar luaskan di TikTok dan menjadi viral. Banyak komentar, share, kemudian puja-puji terhadap militer dan seterusnya begitu. Nah, di sini seputar ini militainment.
bagaimana militer hadir di dunia entertainment ini tinjauan literatur begitu ya. Jadi ada fenomena kaum halodeck gitu ya. Kalau teman-teman suka mengikuti obrolan netizen tentang orang-orang berseragam di media sosial, mereka dikenali sebagai kaum halodeck. Halodeck itu ya, halo, Dek, boleh kenalan nggak gitu. Kerjanya apa ya? Gitu. Kerjanya dokter apa biasa biasa ininya perawat gitu. Nah, tentara militer itu biasanya punya istri atau pasangan itu perawat gitu. Jadi militer dan kaum halodeck itu ternama sekali, meskipun stereotip itu ya, apa dan stigma gitu ya, stigma yang terbangun di netizen untuk mengolok-olok kaum orang-orang berseragam. Kemudian dunia berseragam ini sebenarnya tidak hanya sekedar dunia yang serius begitu, tapi hadir dalam dunia-dunia yang lebih populer. Di sini ada PUBG Mobile games dan orang-orang berseragam militer, soft gun, ini ya mirip-mirip militeristik begitu ya. Kemudian dia ada fashion juga, bagaimana dunia fashion itu juga terpengaruh oleh militeristik. Itu kalau dalam sejarahnya di era Napoleon Bonaparte itu sudah muncul, abad 18 atau Victoria era itu juga muncul bagaimana dunia militer mempengaruhi fashion yang lebih populer di masyarakat begitu. Di punk juga menarik sebenarnya, bagaimana punk itu juga terpengaruh dunia militer yang sebenarnya mereka ingin melawan status quo, tapi kemudian menggunakan simbol-simbol militer dari sepatu, emblem-emblem di baju mereka, dan seterusnya begitu. Estetika militer itu disukai, mungkin kancing-kancing yang dari emas, kemudian ada lambang-lambang tertentu yang menjelaskan powerful, intimidatif gitu ya. Kemudian di film ada banyak film, Jenderal Sudirman, The Raid, macam-macam gitu ya film-film di Indonesia yang bicara tentang militeristik. Nah, ini juga ada lapor Pak yang mungkin Bapak Ibu sering ketemu di YouTube begitu ya, cuplikan-cuplikannya bagaimana lapor Pak seragam militer, orang-orang berseragam begitu ya, kemudian hadir dengan komedi. Nah, sebenarnya dia tidak hanya bicara powerful, intimidatif, represif ya militer itu. Di dalam banyak hal dia juga pelindung, penyatu, kemudian ini juga hiburan, bagaimana packaging yang dihadirkan tentang militer dalam dunia populer begitu. Nah, ini akan disampaikan oleh Mbak Desi, bagaimana sih data yang muncul di Twitter tentang orang-orang berseragam gitu. Silakan Mbak Desi. Ya, selamat malam semuanya. Menyambung dengan apa yang sudah dijelaskan sama Mbak Ade, kita bisa lihat di sini ya, bagaimana pesonanya Mayor Teddy itu eh, ada di sosial media, di dunia sosial media itu, ya. Dan ini salah satu hasil dari yang tadi dibilang bahwa ini adalah produksi konten. Eh, Semua yang dilakukan eh, dan ada di sosial media ini adalah memang buatan dari fansnya, saya bilang gitu. Uh, Beberapa hal yang diasosiasikan ya dengan Mayor Teddy itu dia itu pinter, berprestasi, bekerja keras, inspiratif, fisik berarti masuk ke ganteng dan juga pasangan idaman itu soleh dan ramah, maskulin karena selalu diperlihatkan seragam militer dan juga batik dan kemejanya. Untuk sifat-sifatnya juga dia eh, dibilang bahwa termasuk orang yang tegas, galak, tapi menarik. Ya. Kita lihat juga di sini malah sampai mereka itu sampai mengawal eh, sosok sosok Mayor Teddy ini eh, cukup ini ya, cukup apa kuat gitu ya. Sampai di ini salah satu contohnya kan dari Uma Nur Al ini kita kawal My Ted sampai kapanpun, kita saling mengingatkan ya Cemut dan Cekil yang tadi ya cewek apa namanya tuh cewek gila ya, jaga nama baik Mayor Teddy selalu. Hmm. Ini termasuk dalam salah satu pemikiran digital native yang free labor. Ya, nah ini contoh dari meme dan parodi yang dibuat oleh netizen. Ya, eh, ya, ada aja waktunya mereka dan kreativitas mereka ya, larutan cap suami istri tiga lah dan lain-lain seperti ini gitu. Nah, berikutnya silakan Mbak Ade mungkin yang alternatif universe ini salah satu temuan kita yang menarik. Iya. Nah, ini
Jadi apa mayor di pesona ini tadi ya, pesona yang hadir itu, mereka tidak sekedar mengkonsumsi gitu ya, mengkonsumsi konten Mayor Teddy, tapi mereka juga memproduksi dunia yang unpredictable sebelumnya gitu. Jadi mereka tidak bisa reach out Mayor Teddy begitu, tapi mereka reach outnya melalui sebuah universe yang mereka ciptakan sendiri oleh fans Mayor Teddy, oleh para cegil di situ. Jadi ini ada beberapa akun, ada 3 akun dengan follower seperti ini. Mereka membuat cerita berseri, episode season season 2, episode 1 gitu ya, season 1 episode 5 misalkan, yang berkisah tentang sosok Mayor Teddy yang hidup di dunia nyata, kemudian dipindahkan ke dalam dunia alternatif mereka, kemudian diberi tokoh-tokoh lain, bahkan bisa tokoh mereka sendiri begitu. Kemudian membangun komunikasi secara fiktif di situ. Ini kalau di sini kita ketemunya itu seperti ini ya, dia ada roman picisan atau sinetron TikTok gitu ya, yang melibatkan Mayor Teddy dengan tokoh fiksi yang diciptakan oleh para cegil. Topiknya itu sekitar hubungan kekasih, keluarga, drama-drama, apa, mewek-mewek dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini media ya, media yang membangun bagaimana cerita bersambung itu dibentuk, dikonstruksi oleh penggemarnya. Kemudian ini kalau kita klik hasilnya itu seperti ini. Jadi dia seperti dialog beneran di WhatsApp gitu ya. Awal pertama kali kita melihat itu, loh ini beneran ini ya. Kok bisa ya Mayor tadi berinteraksi aktif dengan fansnya di WhatsApp gitu. Ternyata enggak. Ternyata banyak 3 aplikasi menit dan lagi ya, seterusnya Mbak? gitu ya. Iya, yang membuat kemudian ini seolah-olah real gitu. Terus ini yang terakhir, Mbak Desi ini yang terakhir. Oh ya, nah ini ada penutup. Jadi pengidolaan dan selebritisasi itu satu itu tidak hanya sebenarnya oleh sosok dia, apa namanya, dia sebagai yang ganteng bisa berprestasi di bidang militer gitu ya. Tapi ada isu media sih sebenarnya, media TikTok dengan musik jedak-jeduk yang adiktif, filter yang membuat dia tampil ganteng, flawless dan seterusnya begitu ya. Arus informasi yang tersebar luas, TikTok, televisi, media online yang membicarakan dia. Itu sangat berpengaruh bagaimana pengidolaan dan selebritas itu terbentuk di dunia yang sekarang termediasi banyak sekali gitu ya. Kemudian ada faktor Prabowo, endorser dia yang beberapa kali mengucapkan terima kasih dan seterusnya begitu ya. Ini yang juga menarik kenapa dia menjadi besar dan populer di TikTok. Kemudian interaksi dia tidak berinteraksi di online, dia berinteraksi di offline dengan fansnya, foto bareng bla 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 begitu. Tapi kemudian itu viral di online karena fansnya ingin memamerkan saya berhasil loh ketemu dengan Mayor Teddy. Kemudian itu menjadi achievement yang luar biasa untuk menjelaskan kedekatan, engagement dengan idola mereka begitu. Jadi ada faktor media, faktor endorser dan faktor eh, Mayor Teddy sendiri yang dia punya mungkin kepribadian yang ya mungkin dia seorang militer jadi dia harus humble dan seterusnya begitu. Mbak Desi ada yang ditambahkan? Ya, tambahannya lagi adalah semua partisipasi ini bisa terjadi karena teknologi juga memungkinkan gitu. Jadi ini yang menurut saya menarik bahwa mereka membuat cerita yang kita bilang menghayal, fantasi mengenai Bayor Teddy ini melalui narasi dan storytelling itu dilanggengkan dengan adanya teknologi juga gitu. Ya ini menurut kami menarik dari penelitian. Dari saya sekian, terima Iya, kasih. terima kasih Pak Irwan tadi ya. Iya. Saya Oke, kembalikan. terima kasih pada Mbak Ade dan Mbak Desi ya untuk presentasinya. Jadi kita sudah mendengarkan dari 4 presenter ya. Jadi saya pikir ini apa tema atau topik dari panel ini yang bicara soal maskulinitas yang berubah dan bagaimana menjadi laki-laki Indonesia itu dari hegemonik alternatif. Sebenarnya hal yang menjadi menarik pertanyaannya adalah kalau tadi Mbak Valentina mengatakan bahwa laki-laki yang mengikuti istrinya studi itu kemudian melakukan care work gitu ya, lebih banyak melakukan care work, walaupun kemudian masih menjadi pertanyaan apakah itu hanya situasional dalam konteks ketika gitu ya, mereka ada di di negara lain di mana mereka harus
mendampingi istrinya ya gitu. Apakah kemudian itu bisa dikatakan sebuah alternatif masculinity atau itu satu. Lalu yang kedua sebenarnya dari kalau tadi Mas Wisnu kan mencoba lebih mendiskusikan mungkin secara konseptual ya gitu ya. Kan terutama kaitannya dengan studi-studi migrasi ya karena ketika orang bermigrasi kan kemudian identitas itu juga cenderung bisa berubah termasuk konteksnya adalah soal kita bicara soal maskulin gitu ya. Jadi apakah kemudian melalui studi-studi migrasi itu bisa menunjukkan apakah yang namanya tadi yang jadi pertanyaan Mas Wisnu adalah soal remaskulinisasi gitu ya dengan kasus-kasus di Amerika dan juga di Filipina tadi ya. Jadi itu yang kemudian hal yang juga menjadi poin dari Mas Wisnu. Nah, Mas Joko menarik berbasis pada pengalamannya ya ketika bicara posyandu karena kita tahu selama ini ketika kita bicara posyandu selalu kan memang arahnya pada perempuan gitu ya. Memang pengalaman saya cukup lama ya dulu ya posyandu ya kadernya ya mau perempuan gitu ya. Tapi menarik kalau tadi pengalaman Mas Joko gitu ya yang mencoba yang sebenarnya menjadi tantangan gitu kan gimana sih caranya melibatkan juga laki-laki untuk misalnya dalam konteks pengasuhan tumbuh kembang anak gitu ya gitu jadi dan terakhir adalah soal tadi yang disampaikan oleh Mbak Ade dan Mbak Desi soal selebritisasi militer ya jadi lepas dari kemudian itu melihat studi soal naratif soal teks ya lihat konten dan respon tapi kita juga bisa melihat bahwa ketika bicara militer pasti nggak bisa lepas dari isu maskulinitas ya karena itu salah satu ciri utama dari militer sebenarnya ya dan itu tadi ya Mayor Teddy itu ya yang kemudian salah satu eh, yang sempat viral gitu ya jadi menarik jadi yang jadi pertanyaan kembali lagi sebenarnya apakah tema panel ini yang sebenarnya ingin bicara kalau tadi Mas Wisnu mengacu pada konsepnya Cornell soal hegemonic masculinity, pertanyaannya adalah apakah kemudian gitu ya dari presentasi 4 ini kita sudah bicara adanya alternatif masculinity. Saya pikir itu kali ya. Itu. Nah, kita punya waktu more or less 30 menit untuk tanya jawab. Jadi selain nanti saya akan baca, saya lihat tadi ada beberapa pertanyaan di chat tapi saya akan memberikan kesempatan kepada yang audiens yang hadir di sini untuk 3 penanya pertama ya yang bisa bertanya secara langsung verbal. Mohon raise hand saja gitu ya. Jadi saya bisa lihat. Lalu kemudian nanti kalau Tika bertanya, mohon juga secara singkat dan padat dan ditujukan ke siapa. Dan mohon juga dibuka kameranya. Jadi silakan saya persilakan dulu yang mau bertanya secara langsung bisa mengangkat raise hand untuk mengajukan pertanyaan. 3 orang dulu mungkin. Silakan. Ayo semangat. Adakah dari teman-teman yang hadir di sini? Ini ada 57 orang loh. Mbak, oke, ada Mbak Tarisya, Widi. Saya mungkin pertama ya silakan langsung aja. Ya, silakan Mbak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Kak Irwan. Mungkin saya mau mengajukan pertanyaan dan juga secara spesifik kepada Kak Joko gitu ya. Jadi salah satu poin yang saya peroleh juga, terutama melalui program posyandu yang dipresentasikan bahwa pengasuhan itu memang harusnya diterapkan secara balance gitu antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, terkait dengan wacana implementasi kebijakan untuk cuti yang juga diberikan kepada ayah gitu untuk ikut berpartisipasi dalam merawat anak yang dimana sebenarnya untuk program kebijakan itu pun juga kalau yang saya riset udah banyak juga diterapkan di sejumlah negara terutama juga di negara-negara Skandinavia gitu ya. Kemudian bagaimana pendapat dari Kak Joko terutama terkait dengan wacana kebijakan tersebut karena juga kalau yang saya baca dari komentar orang-orang kita ada banyak kekhawatiran juga bahwa nggak nggak sedikit nantinya para laki-laki yang terutama yang mungkin belum teredukasi secara komprehensif itu justru memanfaatkan momentum cuti yang diberikan tersebut untuk
semakin membebani perempuan. Oke, mungkin itu aja pertanyaan dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi, dua lagi, silakan. Ada yang mau angkat tangan, mau bertanya langsung? Saya persilakan. Ayo, teman-teman yang hadir di sini. Mas Irwan ada pertanyaan di kolom Q&A? Ya, nanti ini dulu yang Oke. Mbak Nur Hasanah, silakan. Yuk, silakan langsung, mohon. Ya, silakan. Selamat malam. Suara saya bisa terdengar? Bisa, ya. Silakan, Mbak Nur. Ya, ya. Selamat malam. Ini cukup menarik ya. Udah malam-malam diskusinya semakin panas. Ya, saya tertarik dengan paparan yang disampaikan oleh Mbak Ade dan siapa tadi ya yang terakhir tadi, Mbak yang Desi. terkait Ya. dengan ya terkait dengan paparan Mayor Teddy tadi ya dan militer yang viral gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, apa sih pesan yang ingin disampaikan dari kajian kritis yang sudah dilakukan oleh Mbak Ade dan satunya tadi ya. Kemudian memang media, kalau kita mau mengkritisi media secara umum ya, memang lebih banyak tokoh-tokoh seperti militer itu yang dimunculkan yang kemudian lebih banyak digandrungi oleh anak muda, apalagi pengguna TikTok lebih banyak usia remaja gitu ya. Kenapa nggak kemudian misalnya para petani muda yang mereka cukup kreatif, yang cukup apa namanya berguna juga ya, maksudnya cukup apa namanya memiliki ide-ide dalam hal pangan, mereka juga pahlawan pangan, tapi itu tidak terangkat gitu ya. Lebih banyak tokoh-tokoh yang itu tadi militer atau apa ya, masih profesi-profesi yang masih masih seperti itulah yang lebih banyak apa namanya disuarakan di media-media pada media mainstream pada umumnya. Nah, itu mungkin biar kita juga ya, kebetulan saya juga di media komunitas itu yang kemudian kita lebih banyak menggaungkan teman-teman yang ada di media komunitas, teman-teman remaja masjid, teman-teman petani muda, untuk mereka juga kita angkat ya, supaya para generasi itu nggak hanya mengidolakan mereka yang memang apa ya, memang di frame seperti itu, tapi sehingga mereka juga semakin tertarik hanya pada sosok-sosok yang militer, tapi nggak pada segmen-segmen yang seharusnya mereka juga masuk untuk ikut membangun desanya, membangun apa namanya masyarakat di dalam daerahnya masing-masing. Itu terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nur. Ada lagi satu lagi yang mau bertanya langsung? Tidak ada. Saya bacakan sekaligus yang di Q&A ya. Jadi dari Mbak Alvita Yuniar, selamat malam, izin bertanya mengenai pengidolaan Mayor Teddy. Apabila di media sosial lain, apakah ada kekhasan sendiri dalam pengidolaannya melihat dari karakteristik pengguna dari platform yang berbeda gitu? Ya, jadi itu pertanyaan paling pasti kepada Mbak Ade dan Mbak Desi. Jadi, oke, saya persilakan mungkin Mas Joko dulu kali ya, pertama ya. Oke, ya, terima kasih apa namanya atas responnya. Tadi juga saya sempat membaca ada satu komentar dari KKK ya di kolom chat. Nanti kalau ada waktu saya juga akan mencoba menjawabnya. Yang pertama tadi pertanyaan terkait dengan cuti ayah yang memang suara saya cukup jelaskah? Karena tadi saya jelas. Saya sempat terpental dari laptop saya, jadi saya pindah pakai HP. Ya, tadi pertanyaannya terkait dengan cuti ayah, dan ini menjadi satu diskusi yang menarik juga sebenarnya ketika akhir-akhir ini muncul, dan ini kebijakan yang sudah ada gitu kan. Tetapi saya jadi tergelitik justru pada apa yang kemudian saya tadi presentasikan, karena ini jadinya cuti ayah ini semacam bias kelas, bias kota, dan bias pekerja. Kenapa? Saya yang notabene selama 10 tahun terakhir tinggal di desa, itu tidak ada kenal kata cuti. Tiap hari kami pergi ke ladang, pergi ke sawah, pergi ke kebun, untuk kemudian mencari nafkah. Kami mencangkul, kami menanam padi, kami menanam jagung, kami menanam singkong, dan lain sebagainya. Jadi memang kemudian ketika saya ditanya terkait dengan bagaimana respon terhadap cuti ayah, saya akan balik. Ini bias kelas, bias
bias apa namanya kota gitu kan. Kami tinggal di desa nggak kenal namanya cuti. Karena ya, ketika kemudian istri kami hamil, ketika kemudian istri kami melahirkan, kami akan tetap bekerja di ladang, kami akan tetap bekerja di kebun dan lain sebagainya. Tetapi hanya saja ketika kami ada di desa, waktu kami cukup luang, cukup banyak. Tetapi tadi kan sudah ada nih masyarakat kita sangat kaku pembagian perannya, pengasuhan anak diserahkan kepada perempuan, pengasuhan apa namanya laki-laki diberi ruang yang kemudian publik yang seakan-akan ketika dia sudah mencari nafkah dia tidak punya tanggung jawab terhadap pada pengasuhan anak gitu. Tetapi kalau saya harus menjawab terkait dengan isu apa namanya cuti anak, cuti ayah, di mana kemudian ini sudah diberlakukan juga di banyak negara-negara lain, pertanyaan saya adalah siapa yang akan memonitoring bahwa ketika cuti ini diberikan, itu juga terjadi adanya pembagian kerja di dalam rumah tangga. Karena kita sudah kemudian cukup lama terkotak-kotak, urusan rumah tangga adalah urusan perempuan, urusan publik adalah urusan laki-laki. Ketika kita punya alat untuk monitoring atau ketika ini bisa kemudian kita cek bahwa cuti ayah yang diberikan benar-benar untuk kemudian berbagi peran di dalam rumah tangga, siapa yang akan menjamin? Itu pertanyaan saya. Dan ini akan menjadi refleksi kita bersama. Nyambung atas apa yang kemudian ditanyakan oleh Kakak di dalam apa namanya kolom chat, bagaimana kemudian adanya pembagian peran di dalam keluarga setelah Bapak hadir di dalam posyandu ini. Ya, saya kemudian tipe orang yang banyak main, banyak kemudian ngobrol dan memastikan bahwa ini tidak hanya sebagai kayak semacam ya ini terjadi di ruang posyandu saja, ketika di rumah tidak terjadi gitu kan. Saya akan mencoba main dan memastikan ini juga berjalan. Artinya saya akan ngobrol-ngobrol santai dan lain sebagainya. Dan memang kemudian kita melihat bagaimana kemudian pembagian peran itu terjadi. Bagaimana kemudian laki-laki pun mau kok mencuci pakaian anak-anaknya. Pakaian awalnya ada, saya akan cerita satu. Awalnya ada laki-laki yang hanya mau mencuci kalau itu bajunya saja. Ya, saya akan mengapresiasi ini. Tetapi selanjutnya tentu ada step-nya apa gitu kan. Langkah-langkah step itu yang kemudian saya coba pastikan. Jadi memang kakak kami juga melihat apa namanya perkembangan atau perubahan pembagian perannya di dalam rumah tangga. Itu saja Mas Irwan untuk kemudian tanggapan dari saya. Terima kasih. Makasih ya Mas Joko. Silakan Mbak Ade atau Mbak Desi, silakan merespon dulu. Pertanyaan pertama akan direspon oleh Mbak Desi, Pak Irwan. Yang pesan yang disampaikan dari riset ya. Ya, salah satu pesan yang ingin kami sampaikan dari riset kami itu adalah kita akhirnya dapat hasil yang cukup menegangkan gitu ya, bahwa Gen Z yang bermain di TikTok ini menginginkan maskulinitas militer. Ya, saya kira ada yang alternatifnya enggak. Total-totalnya mereka membuat cerita storytelling sendiri, ya. They making their own universe itu dengan celebrate, ya, mengagung-agungkan maskulinitas yang seperti ini, yang mayor tadi. Saya kiranya ada alternatifnya. Saya kiranya mungkin kayak Troye Sivan kali ya. Oh enggak. Totalnya Mayor Teddy is the winner. Ya. Itu yang diinginkan pasar. Yaitu Gen Z. Karena dia main TikTok. Dia main Wattpad. Gitu. Ya, ini menurut kami menarik. Mungkin ada tambahan ya Mbak Ade. Iya. Yang pertanyaan kedua, kenapa bukan petani muda gitu ya? Kenapa masih militer gitu ya? Dari Mbak Nur tadi ya. Di observasi kami, seperti yang disampaikan Mbak Desi tadi, perempuan muda, kemudian mereka rata-rata Gen Z, jadi mereka mengakui bahwa diri mereka itu punya rentang jarak usia 2-20 tahun gitu dengan Mayor Teddy gitu ya, artinya mereka Gen Z begitu. Nah,
Ini mereka sebenarnya shifting, kita juga menemukan tren shifting dari fansnya Hmm. K-pop ke fansnya Mayor Teddy, gitu Pak Irwan, Mbak Nur. Ya. Jadi, aduh saya belum bisa move on nih dari Mayor Teddy. Ini gimana ini opa-opa Korea saya gitu. Nah, di Hmm. opa-opa Korea itu kan ada wajib militer juga ya. Jadi selain mereka ganteng, bisa nyanyi, bisa joget, public speaking bagus, kan mereka wajib militer juga. Maskulinitas Hmm. militer di opa-opa Korea yang model masculinity-nya beda gitu ya, dengan tadi yang risetnya Pak Wisnu tadi, white masculinity itu seperti apa. Kalau di Korea kan agak beda, mereka mukanya agak tirus, tidak terlalu berotot dan seterusnya gitu ya. Nah itu shifting dari opa-opa Korea ke opa-opa Mayor Teddy, ke Mayor Teddy gitu, Mayor Hmm. Teddy begitu. Jadi mereka tidak bukan petani muda, tetap gitu, beda orang doang gitu. Ini versi Korea Selatan, ini versi lokal. Hmm. Versi Ya. Indonesia gitu. Kita menemukan seperti itu Mbak Nur gitu ya. Jadi apakah mungkin Gen Z atau milenial gitu ya masih mengatakan bahwa profesi yang menarik itu profesi militer, PNS, dan kerah putih gitu ya. Ya kerah putih begitu ya. Mungkin masih berpikir seperti itu, meskipun di TikTok itu banyak sekali juga konten-konten yang bicara soal petani muda yang kaya, yang pakai Fortuner dan seterusnya gitu. Tapi perspektif itu tidak terbentuk karena mungkin tadi Hmm. itu dia hanya berubah idola aja, yang tadinya memang suka ke opa-opa kemudian tiba-tiba ke Mayor Teddy. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, apakah di media lain tren ini juga berbeda? Nah, kita juga observasi ada kecenderungan kesamaan ketika TikTok dan Instagram yang karakteristik mereka adalah short video, visual dan suara begitu ya Pak Irwan ya. Jadi kita tidak perlu berpikir berat untuk mengkonsumsi Hmm. konten di Instagram dan TikTok. Ini berbeda Ya. dengan X atau Twitter di mana conversation Hmm. engagement-nya itu dalam bentuk dialog dan diskusi gitu ya. Enggak, sepengetahuan kami tidak menemukan trending Mayor Teddy ya. Tidak, iya paling Hmm. iya nggak banyak gitu Pak. Tapi kalau di Ya. Instagram dan TikTok itu luar biasa banyak, dan terutama di TikTok yang membuat kemudian ini untuk bubble akun yang kami follow gitu itu menjadi besar Hmm. begitu. Jadi karakteristik Hmm. media itu juga turut membentuk Ya. kenapa popularitas ini besar di sini, redup di sini, dan abadi di sini misalkan begitu. Abadi tanda kutip. Oke. Ya, terima kasih Ya. Pak Irwan. Ya, sebentar. Jadi ini ada pertanyaan lagi di Q&A dari SK Hapsari. Jadi saya bacakan ya. Jadi maskulinitas hegemonik menimbulkan rasa tidak nyaman bagi mereka yang merasa tidak dapat memenuhi maskulinitas ideal yang sebenarnya hanya bisa dipenuhi populasi yang tidak banyak. Ada gerakan maskulinisme untuk semacam berkampanye jika maskulinitas tidak tunggal dan kemudian maskulinitas yang soft justru jadi populer. Apakah soft masculinity inikah yang disebut sebagai new hegemonic masculinity gitu ya? Nah, mungkin di sini Mbak Valentina atau Mas Wisnu juga bisa merespon ya pertanyaan ini, walaupun tidak secara spesifik, tapi karena tadi Mbak Valentina juga menyinggung soal masalah hegemonic masculinity ya. Mungkin Mbak Valentina dulu kali ya, baru kemudian ke Mas Wisnu. Sekalian tadi Mas Wisnu angkat tangan, silakan. Hmm. Unmute dulu Mbak. Oke. Ini mungkin sekalian saya menjawab, sepertinya tadi ada yang bertanya ke saya ya, kayaknya ditujukan ke saya tentang Di chat sebentar. kali ya. Iya, Saya kayaknya agak, agak iya, ketimbun. saya, Heeh. iya. Oke, mungkin saya jawab dulu ini ya. Apakah Oh, apakah ada informasi tentang laki-laki yang full-time husband ya, iya ya, mempersepsikan ada. dirinya dan pengasuhan? Ya, itu Ada. pertanyaan itu. Oke, saya tanya, saya jawab yang itu dulu mungkin ya, karena itu Iya, mungkin iya, jadi silakan, Mbak. Iya, bernyambung dengan yang iya. masculinity ini. Jadi temuannya kan memang dari 21 yang saya wawancara itu, satu sejak dari Indonesia memang memutuskan menjadi bapak rumah tangga. Dan keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama dari istrinya karena dia melihat karir istrinya sangat bagus dan perlu ditunjang gitu. Kemudian ada juga keputusan yang menarik, mereka setelah menikah mereka harus tinggal berpisah di tidak hanya provinsi yang berbeda tetapi pulau yang berbeda.
Kemudian padahal mereka ingin punya anak, bagaimana bisa membangun rumah tangga kalau tidak bersama-sama. Itu juga yang saya temui Ya. salah satu temuan, yaitu kalau keluarga itu harus bersama, tidak bisa berpisah. Itu juga sebabnya para laki-laki di penelitian saya memutuskan untuk pindah ke Australia. Nah, kembali ke si bapak rumah tangga ini, berarti itu sudah ada kesepakatan bersama, dan dia juga menyadari, meskipun waktu saya tanya secara terus terang-terangan gitu ya, apakah ada komentar-komentar nih, Mas, dari Mhm. sekitar misalnya, kok mau-maunya tinggal di rumah, dia bilang, nggak ada sih yang ngomong terus terang ke saya, tapi ya sepertinya pasti ada lah. Bahkan jangan-jangan ibu mertua saya pun juga sebetulnya bertanya-tanya, ngapain ini anak Ya. mantu laki-laki saya di rumah terus-terusan. Padahal dia punya pekerjaan, tapi pekerjaannya tidak membuat dia harus keluar rumah gitu. Itu salah satu hal yang menurut saya memang mungkin Mhm. merupakan eh, pilihan atau maskulinitas yang tidak populer ya, tidak Mhm. harus utama gitu. Dan ketika kalau dibawa ke kondisi ketika mereka sedang migrasi, em, menjadi menarik karena menurut saya ada struktur yang memaksa mereka untuk eh, dalam tanda kutip menerima kenyataan bahwa sekarang saya harus kontribusi ke urusan rumah tangga karena ada support system yang sangat besar yang hilang. Tidak ada lagi pekerja rumah tangga karena kan mahal ya kalau mau Mhm. pakai domestic worker di Australia jelas mahal. Semua harus dikerjakan sendiri, masak-masak sendiri. Jadi itu adalah keputusan yang strategis menurut saya seperti itu. Karena Mhm. ketika saya tanyakan juga kedua pihak ya, bahwa wawancaranya ini terpisah. Suami istri saya wawancara secara terpisah, dengan anak-anak juga terpisah. Nanti kira-kira kalau kembali ke Indonesia yang terbayang bagaimana pengelolaan ini? Ah ya kan ada Mhm. ini, ada Mbak. Jadi ketika Nah. kembali ke sana, meskipun sudah ada nilai-nilai baru yang Mhm. didapatkan, kemungkinan besar karena ada Mhm. Mhm. struktur atau kehidupan yang berbeda lagi di Ya. Indonesia, itu Ya. bisa jadi menjawab tadi ya Mas Iwan dengan pertanyaan, nanti akan Mhm. bertahan atau tidak, gitu. Mhm. Sangat liquid ya, sangat cair. Ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Mas Wisnu, silakan. Iya, eh, seperti yang sudah saya katakan bahwa rematerialisasi ini adalah sesuatu yang lebur ya, sesuatu yang lebur. Jadi kalau misalnya di kawasan Amerika itu yang apa namanya, yang menelurkan teori ini, mereka sudah sangat apa namanya, sudah sangat menggunakannya gitu. Tapi kalau misalnya rematerialisasi ini di wilayah Asia Tenggara itu masih sangat kurang gitu, masih sangat kurang. Jadi kalau misalnya dibilang ada soft masculinity itu benar gitu, itu benar terjadi di apa namanya, terjadi di Amerika gitu. Tapi kalau di wilayah Asia Tenggara itu khususnya di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, kemudian di apa namanya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei segala macam itu mereka masih menggunakan soft masculinity, hard masculinity. Jadi masculinity itu harus tegas, harus energik, harus segala macam ya. Sebenarnya itu kalau misalnya di Amerika dan di negara-negara yang memang apa namanya, terjajah oleh Amerika ya, mereka mempergunakan soft masculinity sebagai dampaknya gitu. Oke. Ya. Ya. Oke, kita masih ada waktu sedikit. Mungkin saya berikan kesempatan lagi untuk yang bertanya langsung dari Zoom ini. Mungkin untuk 2 orang yang maksimal ya. Silakan angkat tangan siapa lagi dari para yang hadir di sini. Silakan. Ada yang mau bertanya langsung? Oh, Mas Wisnu mau bertanya. Oke, silakan mau bertanya kepada siapa? Ke Mbak Valentina ya, ke Mbak Valentina gitu. Ya. Saya agak sedikit apa namanya, agak sedikit ingin tahu mana lebih sensitif eh, pada menginterview suami, istri atau anak-anak, itu aja. Mana Oke. lebih sensitif? Ya. Ini langsung dijawab atau gimana, Mas? Tunggu satu lagi.
Silakan, ada lagi dari audiens yang ingin bertanya, satu orang lagi. Saya persilakan. Ada lagi? Tidak tidak ada. Oke, Mbak Valentina, silakan direspon dulu. Terima kasih Mas Wisnu atas pertanyaannya. Sensitif ini dalam artian susah menggali pertanyaannya atau keamanan informannya, Mas? susah menggali pertanyaan dan keamanannya. Jadi saya ingin melihat secara global, secara semuanya gitu. Bagaimana? Mana lebih sensitif antara apakah Mbak lebih sensitif untuk menggali pertanyaan ke suami, ke istri, atau ke anak-anak mereka gitu. Kalau gitu mungkin saya agak mundur ke belakang, yaitu ke penyiapan ethical clearance ya. Bahkan sejak ketika mengajukan izin penelitian ke kampus itu saya sudah dapat pertanyaan yang sangat banyak. Saya waktu itu tidak menyangka bahwa yang saya dapat itu adalah pertanyaan sulit. Saya pikir semua mahasiswa-mahasiswi mendapatkan seperti itu. Kemudian saya melihat ternyata teman saya kayak dapat hanya 5 atau 6 pertanyaan, saya dapat 20-an lebih pertanyaan, kayaknya hampir 25. Dan itu karena menurut komite etik, jika saya tidak berhati-hati, menurut mereka, ini adalah penelitian yang sangat sensitif, yang bisa paling tidak, yang paling dekat menimbulkan konflik antara pasangan suami istri, dan itu it's a big no gitu buat kampus. Jadi saya harus menjelaskan, saya harus memberikan justifikasi mengapa sangat penting untuk melakukan penelitian ini, apa kira-kira kontribusi yang dapat dihasilkan dari penelitian ini, dan bagaimana saya memastikan keamanan tidak saja si mahasiswi sebagai informan utama, tetapi juga suami mereka dan anak-anak mereka, apalagi ada minor ya yang harus diperhatikan keselamatannya. Itu salah satu. Untuk mewawancarai minor juga harus punya semacam, bukan sertifikat, tetapi mengajukan izin untuk bekerja bersama anak-anak istilahnya. Hanya yang menarik lagi, ternyata di setiap negara bagian itu ada perbedaan memutuskan apakah saya perlu mendapatkan istilahnya working with children check. Jadi ketika saya sudah konsultasi dan ini adalah komite tersendiri di tingkat negara bagian. Saya berkonsultasi kepada mereka, menurut mereka karena penelitian saya itu tidak dilakukan di sekolah dan tidak pada anak-anak, maksudnya murid-murid sekolah, saya tidak memerlukan izin itu, apalagi nanti akan ada di ruang rumah dilakukannya. Itu salah satu hal. Dan belakangan ketika saya sudah hampir selesai menyelesaikan tulisan saya, rupanya ada perubahan di tingkat negara bagian. Sepertinya sekarang jauh lebih ketat tentang anak-anak. Mungkin lebih banyak lagi penelitian tentang anak-anak ya. Itu satu dari segi etika penelitian. Untuk pertanyaan-pertanyaan sensitif, menurut saya sama-sama sensitifnya sih Mas. Terutama ketika posisi ya. Saya sama-sama mahasiswa PhD, saya mewawancarai mahasiswa PhD, saya harus betul-betul sangat berhati-hati. Saya tidak ingin pertanyaan saya mengganggu mereka sehingga mengakibatkan mereka gagal studi karena menimbulkan konflik. Jadi sampai saya menjadi super overthinking sebetulnya. Lelah sekali untuk screening semuanya itu. Khawatir hanya cuma mau nanya misalnya, yang cuci piring siapa sih di rumah ini, saya harus mikir gitu, gimana ya saya harus sebenarnya biar mereka tidak tersinggung, tidak kemudian jadi merasa oh jadi saya selama ini terbebani ya. Saya kan khawatirnya kalau mereka terus di belakang kemudian berlanjut menjadi rame, kan saya tidak ingin itu terjadi. Saya juga menjelaskan posisi dan refleksi saya ketika sedang melakukan penelitian hingga sekarang. Saya melihat bahwa pilihan metode itu juga sangat penting ya, pilihan metode penelitian. Untuk isu seperti ini mungkin akan lebih banyak dan terbuka keluhan yang muncul ketika bukan berarti tidak melakukan wawancara, tetapi saya melihat peran alat perekam itu kok luar biasa ya. Begitu alat perekam direkam, begitu mereka menutup diri dan tidak sharing lagi.
Tetapi ketika saya misalnya nggak sengaja bertemu salah satu dari mereka, tiba-tiba mereka curhat, Mbak, inget nggak ini suami saya gini-gini, saya kan tidak sedang dalam konteks, tapi karena penelitian saya adalah etnografi, itu semua adalah data, jadi itu menjadi bagian dari analisis saya dan jadi refleksi saya. Mungkin itu Ya, bisa menjawab. Terima kasih. oke. Ya, baik. Terima kasih. Oke, saya kayaknya mesti kayak apa menutup secara singkat ya sebelum saya kembalikan kepada host Mbak Ira. Jadi pertama tentu saja saya pikir apa namanya dari diskusi kita dari presentasi tadi sebenarnya tadi ya kita melihat bagaimana eh, persoalan kalau bicara soal maskulinitas yang memang sedang dalam perubahan gitu ya karena dinamika masyarakat, tentu saja pertanyaannya adalah apakah kemudian yang namanya hegemonic masculinity itu tentu saja tetap bertahan gitu ya. Tapi kita juga melihat di dalam praktis sehari-hari seperti misalnya dari ceritanya Mas Joko gitu kan, atau kemudian tadi Mbak Utari ya, Valentina Utari bahwa juga terjadi sebenarnya perubahan gitu kan. Tapi memang kembali lagi tantangannya adalah tadi kalau tadi Mas saya pikir poin penting dari yang disampaikan Mas Joko adalah soal tadi kebijakan cuti cuti ayah itu ya. Pertanyaannya adalah bahwa itu juga adalah sesuatu yang bias gitu ya, bias kota, bias kelas dan bias-bias yang lain gitu. Gitu. Jadi ya dan kemudian apa namanya tadi yang konteks dari TikTok juga melihat ya bagaimana kemudian eh, militer gitu kan menjadi satu sosok gitu ya yang dianggap kemudian merepresentasikan maskulinitas gitu. Jadi saya pikir ini yang menjadi tantangan kita ya. Tapi di satu sisi kita mau tidak mau harus mengakui bahwa yang namanya maskulinitas hegemonik kalau kita menggunakan konsep Cornell gitu ya itu tetap ada, tapi kita juga melihat bagaimana sebenarnya dalam praktisis dalam konteks-konteks tertentu sedang juga ada perubahan gitu ya juga jadi laki-laki juga changing gitu kan harus gitu dan itu sebenarnya tantangan gitu ya. Bagaimana laki-laki mau mengubah gitu kan Mas Joko udah 10 tahun kader laki-laki cuma 5 gitu ya gitu loh jadi itu cerita. Oke mungkin itu sedikit saya kembalikan kepada Mbak Ira sebagai host kita masih ada waktu 2 menit Mbak silakan Mbak. Oke, makasih banyak buat share kita yang keren. Makasih juga untuk presenter, 4 orang atau 5 orang presenter ya. Kita foto dulu ya. Iya dong, harus foto-foto. Ini udah berkurang nih. Oke, 41 masih Mbak masih rame kok. masih mau lanjut lagi, Mas? Masih kuat. Terserah kalau masih mau diskusi lagi, monggo. Kalau Mas Chair masih ada pertanyaan ya buat presenter, ditunggu-tunggu nih pertanyaannya loh. Nanti Sudah jadi atau panjang. mau lanjut? Besok subuh masih ada tugas mesti pakai. Oke, saya ambil fotonya dulu di layar 1 ya. Oke, 1, 2, boleh kasih senyum. 3, oke. Kemudian saya ke layar ke-2 ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua audiens yang sudah bergabung bersama kita. Hari ini hari kedua KCIF ya, masih panjang, masih ada 5 hari lagi. Ini hari kedua, hari Selasa 25 Juni. Dan kita masih ada banyak panel-panel lainnya. Besok akan ada panel 313 sampai 316, lalu malam harinya di hari ketiga, Rabu 26 Juni jam 19 sampai 21.30 kita akan mendiskusikan buku. Ini juga sudah pernah pada saat peluncuran buku waktu itu Mas Irwan salah satu narasumbernya ya. Nah, ini kita akan mendiskusikan buku Transformasi Feminisme Indonesia, Pluralitas, Inklusivitas, dan Interseksionalitas. Itu buku yang dihasilkan Bunga Rampai atau edited volume atau book chapters yang dihasilkan dari KCIF tahun lalu 2023 gitu ya. Jadi teman-teman nanti presenter bisa mengirimkan tulisannya. Akan ada panduan dari kami, akan direview dan akan diseleksi gitu ya. Dan mudah-mudahan akan bisa diluncurkan tepat pada 21 April sama seperti tahun ini. Pada saat peluncurannya mungkin teman-teman melihat bukunya ya, tapi bukunya emang out of stock banget, udah habis. Ya, dan itu ada 510 halaman dan kami hanya menjual sesuai dengan ongkos cetak saja Rp90.000 gitu. Tapi memang sudah habis dari penerbitnya, jadi belum tahu akan dicetak ulang lagi atau tidak gitu ya. Mungkin untuk edisi e-booknya itu akan ada
tahun depan rencananya, karena setahun setelah diterbitkan maka e-booknya bisa diproduksi ya, diterbitkan secara e-book. Nanti mungkin teman-teman bisa, kalau nggak ada lagi physical atau printed version dari buku itu, bisa e-booknya ya, tapi harus nunggu. Nah, itu saja. Sampai ketemu. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Irwan Hidayana selaku chair kita yang keren. Kemudian 5 orang presenter kita Sama-sama. yang juga keren. Ya, ditunggu ya tulisannya. Batas waktunya sebulan setelah KCIF gitu ya selesai. Tapi nanti akan ada pengumuman dari kami, dari KCIF, dan tunggu saja di akun sosial medianya Letstop ya. Terima kasih. Selamat beristirahat. Sampai Terima kasih ketemu pagi semuanya. di hari ketiga. Selamat Mohon maaf. beristirahat Makasih, semuanya, sehat-sehat. Mas Irwan, Mbak Salam Ira. sehat, Terima salam kasih. solidaritas. Mbak Ade, Terima Pak Sampai kasih. lagi, salam Mas KCIF. Wisnu, thank Bye-bye. you, bye-bye. Bye. Mas Wisnu, makasih. Mbak Utari, Wisnu, Mbak yuk. Desi, Makasih. silakan. Sehat-sehat, Mbak. Iya, Sukses ya. Mbak. Semangat ya. Besok presentasi Mbak aku, Mbak. Oh, Kasih oke. Mbak Dia. Iya, sama-sama, Mbak Desi. Sukses, Mbak Utari. Thank you, thank you. Oke, dadah.